Nama Marcel Widianto kembali ramai jadi sorotan setelah ia diusung sebagai calon wakil wali kota Tangsel. Fenomena partai mengusung selebritas untuk maju dalam pilkada. Masih relevankah popularitas dengan tingkat elektabilitas? Kita diskusi. Kritikan dari beberapa teman-teman juga gitu, dan bahkan netizen yang skeptis dengan apa yang saya udah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Arissa Patria itu bisa membuat saya bisa lebih pede lagi, karena memang saya bisa belajar, karena memang beliau kan memang udah bergelut di dunia politik kan sudah lama gitu, dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya memang jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar bisa berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Marcel Widianto namanya kembali jadi perbincangan publik setelah diusung Partai Gerindra sebagai calon wakil wali kota Tangsel mendampingi Ahmad Riza Patria. Awam di dunia politik dan sadar akan berbagai kritik. Ini yang dijanjikan Marcel apabila ia terpilih. Saya bakal bilang adalah tidak akan saya pernah mungkin sepeser pun untuk mengambil APBD, teman-teman. Jadi itu yang saya jaga. Meski Marcel yang sebagai komika seringkali melemparkan candaan, namun keikutsertaannya dalam pilkada tahun ini jelas bukan bercanda semata. Partai Gerindra mengaku sudah hitung-hitungan yang sangat matang untuk memajukan Riza dan juga Marcel. Karena itu khusus untuk Tangsel, kita juga sudah hitung, kita sudah kemudian lakukan observasi, dan kita punya strategi yang nanti kita akan jalankan di Pilkada Tangsel. Nah, jadi pertanyaan untuk apakah menang atau kalah, ya kan kita akan berusaha maksimal untuk kemudian memenangkan Pilkada. Udah ada yang positif mau mengusung juga nggak nih Bang, dari komunikasi yang dijalankan? Bukan cuma itu, bukan cuma komunikasi, kita sudah pegang beberapa rekomendasi dari partai politik. Siapa aja dari Kim? Atau dari luar Kim? Ada dari Kim, ada dari luar Kim. Sementara yang lain masih kita komunikasikan. Kalau melihat syarat-syaratnya dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, Marcel Widianto jelas memenuhi syarat. Lalu bagaimana dengan rekam jejaknya? Marcel Widianto memulai karirnya sebagai seorang komika. Ia juga mengikuti kompetisi stand up komedi dan sukses menjadi finalis. Di media sosial dengan jumlah pengikut 1,4 juta, ia aktif membagikan konten-konten yang menghibur. Karirnya juga merambah ke dunia film. Namun di tahun 2022, ia sempat diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pembelian konten dewasa milik Dea OnlyFans. Kontestasi politik bertabur bintang bukan hal baru di tanah air. Lantas apa yang membuat partai politik berulang kali melirik selebritas? Benarkah semata-mata hanya untuk mendulang suara? Nah, pragmatisme itu memang menghajatkan ingin selalu menang gitu. Nah, ingin selalu menang itu mengakibatkan kemudian partai politik mengejar tokoh-tokoh yang populer. Nggak peduli sebetulnya, yang penting populer ya. Apakah popularitasnya karena memang berada di jalur politik atau popularitasnya itu karena disumbang oleh hal-hal lain ya, misalnya seperti artis begitu ya, dan seterusnya itu dengan harapan bahwa popularitas itu akan memudahkan yang bersangkutan untuk meraih suara gitu. Apakah ini bagus bagi masa depan demokrasi kita? Jelas tidak bagus. Nah, karena banyak sekali misalnya kader-kader yang sudah bekerja luar biasa di partai, tapi kemudian nggak terpilih karena dikhawatirkan tidak terpilih di dalam pelaksanaan pilkada gitu. Akhirnya kecewa, ya dia pindah partai. Nah, selalu akan begitu. Gitu. Pertanyaannya, masih relevankah hingga saat ini popularitas tinggi, elektabilitas otomatis tinggi? Di sini kita bisa melihat bahwa nominasi calon kepala daerah yang itu hanya didorong karena faktor keterkenalan sebagai seorang selebriti atau mungkin sebagai tokoh public figure lain itu tidaklah menjamin akan terkonversi menjadi semacam elektabilitas. Karena dua hal ini yang sangat berbeda satu sama lain. Popularitas mungkin itu hanya didorong karena intensitas tampil di media.
atau mungkin karena yang bersangkutan memiliki followers atau subscriber yang banyak sehingga memiliki jumlah pengikut atau fans yang banyak. Namun ketika itu dikonversi dalam elektabilitas, itu sesuatu yang sangat berbeda, karena di sini kita bicara ruang elektabilitas itu lebih kecil, lebih mikro daripada popularitas yang itu memang lintas batas karena ada pengaruh sosial media. Jadi dalam berbagai riset ini menunjukkan bahwa elektabilitas yang ada di level daerah, terutama dalam pilkada itu lebih didorong karena kedekatan emosional, entah itu kedekatan emosional karena berbasis identitas, kedekatan emosional karena berbasis hubungan darah, atau mungkin hubungan emosional karena berbasis kekerabatan. Itulah yang menjadi faktor penting dalam membentuk elektabilitas yang ada di level pilkada. Terlepas dari berbagai pro dan kontranya, Gerindra sebagai partai pengusung mengaku optimistis mengusung pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto. Pak Riza Patria, kita tahu rekam jejak beliau di sini 2 periode, kemudian Wagub, sebelumnya juga sebagai aktivis di berbagai organisasi, ya bagus ya. Pak Marcel juga seorang seniman, ya kita nggak boleh memandang remeh seniman ini, apalagi juga beliau komika yang kerap kritis. Ya, kalau orang kritis terhadap pemerintah itu kan dia tahu hal-hal apa yang perlu diperbaiki ketika memegang kekuasaan. Nah, sebagai warga negara pasti punya banyak pertimbangan untuk memilih siapa kepala daerahnya. Sebagai guideline, KPK pernah merilis ini, kriteria calon kepala daerah berintegritas. Di antaranya, gak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi, tidak melakukan politik uang, patuh melaporkan LHKPN dan menolak gratifikasi, menghindari konflik kepentingan seperti kolusi dan nepotisme, bergaya hidup sederhana, melayani dan selesai dengan dirinya, berani dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan demi tegaknya integritas. Intinya sih, jangan sampai cuma milih berdasarkan feeling atau terkenal semata tanpa paham rekam jejaknya. Siapapun calonnya dan apapun latar belakangnya, penentuan ada di tangan saya dan Anda, pemilihnya. Gimana menurut Anda? Kita lanjut diskusi di kolom komentar.